Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana ya cara melakukan yang namanya penonaktifan NUPTK ataupun nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, jadi teman-teman, kenapa kita harus melakukan yang namanya penonaktifan NUPTK ya pada kasus video yang akan kita bahas ini? Karena guru ini akan beralih kepada yang namanya dosen ya. Jadi dia dari guru menjadi dosen, sehingga ya perekaman data ini tidak boleh sama. Artinya dia tidak boleh memiliki dua nomor profesi ataupun dua unit nomor profesi ya. Nah, kalau di guru itu namanya NUPTK, itu sebagai platnya seorang guru. Jadi kalau Anda sebagai seorang guru ya, itu harus memiliki yang namanya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi baik guru ataupun tendik harus memiliki yang namanya NUPTK. Nah, karena NUPTK ini digunakan pada syarat-syarat administrasi tertentu ya, misalkan PPG, kemudian kebutuhan-kebutuhan data yang lainnya. Nah, karena ini penting. Nah, mungkin teman-teman bakal bertanya ya, kenapa kita harus menonaktifkannya? Ya, alasan yang kuatnya adalah biar tidak digunakan sembarangan oleh pihak-pihak tertentu ya. Jadi bagi guru itu NUPTK dipakai selama dia aktif ya, selama dia aktif menjadi guru di satuan pendidikan. Nah, kalau dia tidak aktif lagi ataupun dia memang benar-benar tidak menjadi guru lagi ya, maka kita lakukan yang namanya penonaktifan. Dan penonaktifan ini tidak akan berpengaruh ke segala hal ya. Karena kalau kita sudah pensiun misalkan sebagai ASN, itu lebih kepada yang namanya administrasi kepegawaiannya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak disalahgunakan oleh orang lain ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara mengajukan NUPTK. Nah, di video kali ini bakal saya bahas bagaimana kita menonaktifkan NUPTK. Nah, kriteria-kriteria yang untuk kita nonaktifkan NUPTK itu bisa menjadi yaitu PTK itu sudah berhenti bekerja. Artinya dia tidak aktif lagi di satuan pendidikan atau dia tidak aktif lagi dalam kegiatan mengajar ya. Nah, kemudian dia beralih profesi menjadi dosen. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian dia sudah meninggal dunia. Nah, jadi nanti ada pertanyaan, nah bagaimana Pak Mun, saya selama ini hanya melakukan yang namanya mengeluarkan dari Dapodik dengan opsi pensiun, wafat, dan meninggal ataupun dia beralih fungsi ya. Jadi kalau memang nanti dia dari guru menjadi dosen, itu opsi pengeluaran dari aplikasi Dapodik itu pilihnya alih fungsi ya. Misalkan dari Kepsek jadi pengawas, guru jadi pengawas, dan sejenis itu ya. Bakal kita bahas bagaimana cara untuk menonaktifkan. Bagaimana caranya? Simak video kali ini. Oke, yang pertama silakan Bapak Ibu ya buka yang namanya browser dan kemudian ketik di Google itu Verval PTK. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu kunjungi juga ataupun ketik juga di browsernya Verval PTK Data Kemdikbud.id. Ini alamatnya. Nah, selanjutnya setelah terbuka seperti ini, masukkan user dan password yang sudah terdaftar, kemudian klik login. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan pilih ke menu yang namanya penonaktifan NUPTK di sebelah kiri. Nah, selanjutnya silakan klik dan kemudian silakan pilih guru yang akan dinonaktifkan akun NUPTK-nya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu ya, sebelumnya kita harus pastikan dulu kepemilikan NUPTK, maka kita cari dulu yang namanya status ataupun kita lihat dulu status NUPTK-nya apakah milik si PTK tersebut atau bukan. Nah, di sini kita lihat ya, kita masukkan data NUPTK-nya, kemudian kita cek. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kalau memang itu adalah memang miliknya si PTK tersebut, dan selanjutnya ya operator sekolah melakukan yang namanya pengajuan ya. Kemudian setelah masukkan nomor, kemudian klik cek dan pastikan di sini adalah berkasnya ya, yaitu permohonan dari PTK yang bertanda tangan Materai ya. Kemudian yang mengetahui kepala sekolah ataupun kepala dinas. Kemudian setelah masukkan klik ajukan. Nah, setelah itu setelah klik ajukan,
ya. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan, oke ini karena ada gangguan ya, di refresh saja kalau memang Bapak Ibu mengalami hal yang seperti ini. Ini biasa terjadi. Nah, kalau memang notifnya seperti ini ya sudah diajukan, klik aja di bagian status pengajuan ya. Kemudian klik kalau sudah antrian, selanjutnya Bapak Ibu ke admin dinasnya. Oke, sekarang kita masuk ke portal admin dinasnya. Nah, selanjutnya admin dinas memeriksa ya dokumen atau berkas pengajuan, dan selanjutnya setelah melakukan yang namanya verifikasi terhadap berkas, kalau memang disetujui diklik approve, dan selanjutnya nanti penonaktifannya akan terpending, dan selanjutnya ya itu akan ada pending sama pihak LPMP ya, ataupun BPNP ataupun Pusdatin. Nah, selanjutnya admin dinas bisa melapor kepada BPNP atau Pusdatin. Oke, mungkin dari itu, mungkin sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.